Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersekutu bersama di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga rutin malam ini. Kita bersekutu mewujudkan satu keluarga Allah yang memuji dan memuliakan namanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 yang menyatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Ellen Karamoy. Kini marilah kita berdiri menaikkan nyanyian pujian bagi kemuliaan namanya. Nyanyian umat diambil dari Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, di tengah-tengah keadaan kami yang masih mengancam. Kami datang bersujud dan bersyukur atas kasih setia Tuhan, di mana kami dapat berkumpul dan beribadah, walaupun secara daring, bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya ini semua hanya karena kasih pertolongan Tuhan yang senantiasa menuntun dan membimbing kami untuk dapat bersama bersekutu, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Penatua Ellen Karamoy, yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang bekerja dan berkata-kata melalui hamba-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir, agar ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja.
Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 5 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau menggali dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 57, bait 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Umat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kuasailah hamba-Mu dan juga jemaat-Mu, dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang diberitakan dapat dimengerti dan diimplementasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 30. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya.
karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya, selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus, umat Israel telah dibawa keluar oleh Allah dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita ingat cerita itu. Banyak pengalaman dan kenangan yang membentuk karakter dan perilaku orang Israel. Karakter yang baik maupun yang buruk. Melalui perjalanan padang gurun, Allah ingin memproses karakter dan perilaku hidup umat Israel agar menjadi kudus, berbeda dari bangsa-bangsa lain. Salah satu objek pengudusan Allah adalah perkawinan. Allah mewujudkan kehidupan keluarga Israel yang kuat dan utuh dan kudus. Allah tidak ingin perkawinan umatnya tidak kudus dan kacau karena perilaku buruk
yang dicontohkan orang Mesir. Jika bangsa Israel kelak memasuki tanah Kanaan, Allah mengingatkan juga agar hidup perkawinan mereka tidak mengikuti perilaku hidup orang Kanaan. Mereka, orang Kanaan, melakukan perkawinan mengikuti hawa nafsu kedagingan dan tanpa aturan, sehingga bisa mengawin di antara sesama anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu, Allah menetapkan peraturan dan hukum untuk diundangkan oleh Musa kepada seluruh rakyat. Otoritas dan keagungan Allah menjadi dasar dan penetapan dan pelaksanaannya. Selalu dikatakan, Akulah Tuhan. Siapa yang melaksanakan ketetapan dan aturan tersebut akan hidup kudus dalam perkawinannya dan diberkati. Mari kita mencoba mendalami teks yang cukup panjang, 24 ayat tadi kita baca. Yang pertama, bagian dari ayat 6 sampai 11. Merupakan peraturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilakukan di lingkaran dalam, yakni di antara sesama anggota keluarga inti. Anak laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan ibunya atau istri lain ayahnya. Ya, pada masa itu seorang laki-laki Israel bisa memiliki 2 istri. Jika kedua istri tersebut mempunyai anak perempuan, anak laki-laki juga tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan saudara perempuannya, sekandung atau lain ibu. Itu intinya. Ayat 12 sampai 18 merupakan peraturan tentang perkawinan yang tidak boleh juga dilakukan di lingkaran kedua, yaitu di antara sanak famili atau kerabat. Anak laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan adik perempuan dari ayah maupun ibu. Tidak boleh juga dengan istri pamannya. Seorang bapak tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan menantu perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh kawin dengan istri saudaranya. Seorang laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dan perbuatan mesum dengan ibu dan anak serta cucunya perempuan sekaligus. Juga tidak boleh kawin dan melakukan kecemaran dengan istri lain kakaknya. Itu intinya. Sekarang kita lanjutkan ayat 19 sampai 20. Adalah peraturan tentang kekudusan diri. Seorang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan yang sedang datang bulan atau menstruasi, serta kawin atau melakukan kecemaran dengan istri orang lain. Jelas itu. Ayat 21 adalah peraturan yang berisi tentang larangan mempersembahkan anak-anak sebagai korban pada dewa. Di ayat Alkitab tadi disebut kepada Molok. Kita lanjutkan ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23 adalah aturan tentang mengendalikan hawa nafsu. Laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan laki-laki. Jelas itu, Alkitab mengatakan jelas. Juga perempuan dengan perempuan. Laki-laki tidak maupun perempuan tidak boleh berkelamin dengan binatang apapun, itu najis. Kita lanjutkan ayat 24 sampai 30. Menjelaskan bahwa bangsa-bangsa lain telah menajiskan diri, keluarga dan bangsanya dengan perbuatan kecemaran tersebut, sehingga Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang najis tersebut dari hadapan Israel. Oleh karena itu, sebagai umat dan bangsa kudus milik Allah, orang Israel maupun orang asing yang tinggal di Israel mesti berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Siapapun yang melanggar aturan tersebut harus disingkirkan dan dilenyapkan. Dan semua peraturan dan ketetapan tersebut Tuhan ingin agar umat Israel secara pribadi, keluarga, suku, dan bangsa tetap menjadi kudus bagi Tuhan.
tidak boleh melakukan sesuatu yang menajiskan diri, keluarga, suku, dan bangsanya, sebab hal itu akan menodai kekudusan Tuhan. Mari kita refleksikan secara teologis apa yang telah kita dengar tadi. Allah yang memilih kita sebagai umat dan bangsa miliknya adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak dapat bersekutu dengan manusia yang tidak kudus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipilih Allah haruslah kudus. Supaya kudus, maka kita harus melakukan firman dan ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Semua yang dilarang oleh Allah harus dijauhkan, karena membuat tubuh dan hidup kita tercemar dan najis. Sebab jika kita tercemar dan najis, maka Allah tidak akan bersekutu dengan kita. Artinya kita ditolak oleh Allah. Ya, mari kita renungkan dalam refleksi dan uraian renungan firman Tuhan hari ini. Ada beberapa kali terungkap kata kudus. K-U-D-U-S, kudus. Mungkin lebih dari 10 kali. Apa sebenarnya arti kudus? Kita ingat di Jawa Tengah ada kota dan kabupaten yang diberi nama Kudus. Kota yang dikenal sebagai penghasil rokok kretek dinamakan kota Kudus. Konon diberi nama Kudus karena dikaitkan dengan nama Sunan Kudus yang dimakamkan di sana. Tapi renungan kita tidak ada hubungannya dengan Sunan Kudus. Kita lihat lagi arti kata kudus tadi. Menurut bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suci atau murni. Kalau lawan katanya atau antonimnya kudus adalah kotor, hina, bernoda, dan juga najis. Dari pengetahuan bahasa ini, kita dapat mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan kudus. Bahkan sebagai orang Kristen, kita juga sangat dekat dengan Roh Kudus, yang merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus yang menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Mengapa kita harus hidup kudus? Mengapa kita harus berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan supaya hidup kita menjadi kudus? Mari kita renungkan bersama bahwa secara pribadi, keluarga, umat, dan bangsa, Tuhan menginginkan agar kita tetap setia. Kita tidak menodai kekudusan Tuhan. Kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan keluarga yang harmonis, selalu setia kepada pasangan, dan juga mengasihi kerabat dekat dengan menguatkan tatanan keluarga kudus. Apa perwujudan keluarga kudus tersebut mudah diimplementasikan dalam situasi masa kini? Perlu diakui, kita sebagai warga PPIB Eklesia, warga yang tinggal di perkotaan, di kota, hal tersebut tidak mudah. Tantangan atau gangguan mungkin tidak seperti masa dalam bacaan Alkitab kita malam ini. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel beda sekali. Apa tantangan itu sekarang? Media sosial, internet, dan berbagai kemudahan yang disediakan oleh teknologi informasi yang semakin canggih. Tanpa terasa, ada ungkapan ini, kita sering dengar, internet itu dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa artinya? Dengan berselancar di dunia maya melalui misalnya Facebook atau Instagram, dengan mudah dapat mendekatkan teman-teman lama yang sudah lama tidak jumpa
dalam reuni yang mengasihkan lewat WhatsApp grup, lewat internet, sehingga lupa untuk bercengkrama dengan keluarga inti kita, dengan anak, dengan orang tua kita, dengan suami, dengan istri. Di lain pihak, anak-anak muda, bukan anak muda, banyak juga anak muda yang membuat asik dengan permainan-permainan atau games yang menantang, sehingga kecanduan dan lupa waktu, lupa kebersamaan dengan keluarga. Itu tantangan kita sebagai masyarakat di kota. Karena itu, kembali saya mengingatkan, menguatkan tatanan keluarga dengan hidup kudus harus disertai dengan kesetiaan pada aturan dan ketetapan Tuhan, dengan selalu berdoa dan dekat dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita semua untuk menjaga kekudusan diri dan menolak segala bentuk kemesuman, kenajisan, dan kecanduan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk beribadah pada malam ini, sehingga kami boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Penatua Ellen Karamoy. Karena kami sadar akan keterbatasan kami, sehingga harus selalu diingatkan melalui firman-Mu bahwa sebuah perkawinan adalah persekutuan kudus, maka satu sama lain harus saling setia dan tidak mencemarkan diri yang mendatangkan murka Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk saling setia. Bapa, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia dalam menghadapi berbagai persoalan. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, GBIB Eklesia. Berkatilah Bapak Pendeta Hendrik L. Tiwo, Ibu Pendeta Nova Manhampi, Ibu Pendeta Hendrikata Tengkeng, dan Vikaris David Sihite. Tolonglah para hamba-Mu ini Tuhan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayan-Mu, sehingga saling sinergi dan menopang satu sama lain, dan kami boleh makin diberkati lewat pelayanan mereka. Juga kami berdoa untuk kesehatan mereka, karena Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada para hamba-Mu ini, sehingga dalam melayani tidak ada kendala yang berarti. Saat ini kami berdoa juga untuk rekan-rekan para presbiter di GBIB Eklesia ini. Tolonglah kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai presbiter. Kami masing-masing dari kalangan yang berbeda, talenta yang berbeda, secara ekonomi kami berbeda, secara pendidikan pun kami berbeda. Tetapi Engkau telah satukan kami untuk melayani-Mu. Pasti Engkau punya maksud yang indah, karena rancangan-Mu selalu membawa damai sejahtera bagi umat yang setia. Di tengah perbedaan dan keterbatasan, kami diajar untuk saling menopang dan melengkapi. Dan ketika kami diutus, Engkau pasti memberikan kemampuan dan menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk melayani-Mu. Saat ini kami berdoa pula untuk komisi-komisi dan pelayanan-pelayanan Pelkat. Berkatilah mereka semua Tuhan, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, satukan kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu ini, sehati sepikir untuk bersama-sama memajukan gereja kami, GBIB Eklesia, terutama untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit, dari sektor 1 sampai sektor 6. Lawatlah mereka satu persatu ya Tuhan, berkatilah dokter dan perawat yang merawatnya, juga obat-obat yang diminumnya, sehingga lewat perawatan dan pengobatan yang dijalaninya, mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Kami serahkan semua yang sakit ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di sektor 1 sampai 6. Dalam pergumulan sehari-hari, Tuhan tolong mereka semua. Berkatilah
anak-anak kami dalam pendidikan, supaya semua boleh berjalan dengan lancar walau mereka belajar dari rumah. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok daerah di dalam menghadapi virus COVID-19, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah tepat dan dapat mempercepat proses pemulihan negeri kami dari pandemi ini. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat, juga para relawan yang berjuang untuk kesembuhan para pasien COVID-19. Tolonglah mereka Tuhan, berilah mereka ketabahan dan sukacita dalam merawat pasien, juga imun tubuh yang baik supaya mereka tidak tertular. Serta kami semua diberi kesadaran untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam peradaban yang baru untuk jaga jarak dan memakai masker serta pola hidup bersih dan sehat. Ampunilah kami semua ya Tuhan, dan pulihkanlah seluruh dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga semuanya boleh kembali normal. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita sambut dengan pujian dari Gita Bakti 81, bait 1 dan 3, Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan
senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah sumber hidup kami bawa persembahan ini, kiranya Engkau berkenan mengurapi penggunaannya, agar bermanfaat bagi pelayanan kasih gerejamu. Ajari kami dan mampukan kami untuk senantiasa memberi dari apa yang kami miliki untuk melayani, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Dan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Umat Allah yang terkasih, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan sukacita. Kita bersama menguatkan tatanan keluarga, mulai dari keluarga kita masing-masing dan juga persekutuan kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Percayalah bahwa Yesus adalah sumber segala berkat, pertolongan, dan kebahagiaan kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 451, bait 1 dan 2, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.